Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali menyaksikan turnamen Catur 960 seri kedua dari Freestyle Chess Grand Slam 2025 seri Paris, Prancis yang sudah dimulai beberapa hari yang lalu kawan, dengan open qualifier terlebih dahulu yang diikuti oleh pemain-pemain non-gelar. Seperti kita bisa daftar dan bisa bermain. Kalau menang di open qualifier ini kawan, akan masuk ke Swiss Stage yang akan diisi oleh pemain-pemain bergelar. Nah, play-in Swiss Stage ini juga sudah selesai. Ada 4 pemain yang lolos ke babak berikutnya kawan. Babak play-in knockout stage kawan. Ada Aminta Batabai, Nguyen, Rauf Mamedov, dan Pranes yang lolos ke play-in knockout stage. Jadi banyak sekali kawan tahapan-tahapan di turnamen ini. Nah, untuk knockout stage ini kawan sudah dimulai juga. Babak 16 sampai quarter final juga sudah selesai kawan. Nah, 4 pemain tadi harus berhadapan dengan 12 pemain undangan yang diundang oleh organizer, yaitu para peserta atau member dari Freestyle Chess Club kawan. Ada Nordibek Abdusaltrop, Vidit, Dingliren juga nampak di sini. Nah, game dari Dingliren versus Vidit inilah yang akan kita otak-atik. Nah, Dingliren langsung gugur ya di babak 16 ini kawan. Nah, pemain-pemain yang lain bisa kalian baca sendiri lebih jelasnya, kalian kunjungi chess.com. Untuk jadwalnya nanti malam akan memainkan semifinal ini. Vidit akan bertemu dengan Aminta Batabai, Rauf Mamedov akan bertemu dengan Richard Rapport untuk memperebutkan 1 tiket kawan. 1 tiket untuk menemani Magnus Carlsen dan kawan-kawan nanti malam. Ya, nanti malam event utamanya kalau menurut jadwal sudah dimulai. Nah, tersisa 1 slot ini kawan akan diisi oleh pemenang dari play-in winner ini. Ya, pemain utamanya ada 12 atau 11 pemain yang sudah pasti ya. Nanti 1 lagi diisi oleh pemenang di chess.com play-in winner. Seperti biasa, kalian kunjungi chess.com untuk melihat artikel lengkapnya. Nah, untuk schedule-nya nanti malam jam 10 malam kawan, kira-kira harus live atau enggak ya? Karena cukup malam, jam 10 malam baru dimulai kawan. Nah, nanti akan memainkan play-in knockout dan juga playoff untuk posisi pertama dan 8 atau round robinnya kawan. Nanti malam Magnus juga sudah mulai bermain kalau kita lihat jadwalnya. Oke, untuk game pertama yang akan kita otak-atik untuk mengawali seri kedua dari Freestyle Chess Grand Slam Paris ini, saya ingin melihat permainannya Dingliren kawan melawan Vidit Santos Gujrati pada game kedua. Nah, untuk masalah papan ini default atau tema dari Catur 960 ini admin nggak bisa ganti. Jadi harap sabar saja. Ya, bisa admin ganti, cuma nanti foto para pemain di sebelah kiri papan ini akan hilang kawan. Jadi admin akan edit lagi, kasih foto sendiri. Tak ada jam atau kontrol waktu yang bisa kalian saksikan kawan. Jadi ya sementara untuk tema-tema Catur 960 mohon bersabar saja. Memang kurang enak untuk dilihat. Oke, ini adalah game kedua antara Dingliren versus Vidit kawan. Untuk nomor acakannya admin nggak tahu. Kalau kita lihat buah acakannya seperti ini, biasanya ada beberapa pion yang tak terkawal ya. Nah, kalau kita lihat ada 1 pion ya di lajur F ini. Putih punya, hitam juga punya. Nah, posisi raja berada di center. Cukup bagus untuk sementara waktu. Ya, seperti biasa berada di center, dikelilingi oleh 2 kudanya. Ada sniper di diagonal panjang kawan, 1 sniper. Menteri berada di pojok ya. Dan Dingliren membuka pion B4 untuk buka snipernya. Pion B6 juga melakukan hal yang sama, cuma bedanya 1 petak saja. Dingliren lanjutkan dengan pion H4, berikan akses untuk menteri keluar ya. Di sini kuda F6 terlebih dahulu dan pion F3 untuk kontrol petak E4 kawan ataupun petak G4 ini ya, dan juga untuk dukungan bagi pionnya nanti ke depan. Pion G6 tempatkan gajah untuk mengimbangi gajah sniper mungkin. Pion E4, pion D6, pion D4, dorong terus pion Dingliren. Di awal pembukaan cukup agresif Dingliren, dorong pion. Mau kemana nanti rokadenya Dingliren? Kita lanjut saja. Gajah G7. Nah, di sini menteri ke H3, kuda B3, atau langsung pion G4. Banyak sekali opsi-opsi yang bisa dipilih
oleh putih menurut engine kawan, atau pion A4 sekaligus memilih pengembangan kuda ke E2. Dan pion H5 langkah bagus juga, berikan akses buat menteri untuk bergerak, juga hentikan laju pion kawan, juga untuk menghentikan potensi pion G4. Ada kuda D3 lanjut dingliran, pion B5 langkah bagus untuk mengunci posisi pion, mendapatkan ruang dan berikan tempat bagi kuda ya kalau ingin lompat ke petak B6 berkembang. Dingliran dengan pion G3, kuda B6, ada gajah H3, langsung mengincar diagonal terang yang terbuka. Kuda C4 langkah bagus, mencoba kawal petak A3, menyerang benteng, dan juga persiapan mungkin ke petak E3. Banyak sekali ruang-ruang lemah kawan di posisi pertahanan dingliran, masih di tahap pembukaan. Nah, di posisi ini kawan, gajah mungkin cukup bagus ya di petak C3 berkembang untuk mengawasi petak D2, tapi mungkin juga ada opsi lompat kuda ini ke petak E3, melakukan skak juga repot kawan. Pembukaan dingliran banyak sekali ruang-ruang lemah yang dimanfaatkan oleh kuda C4 ini. Dingliran langsung rokade. Wassalam dingliran. Wassalam kawan ya. Jelas ada kuda D2. Ya, langkah blunder. Dan coba lihat di langkah ke-10 ini kawan, dingliran sudah menyisakan 4 menit saja. Sangat lambat dingliran ya. Kuda D2. Ada apa dengan dingliran? Lagi-lagi pertanyaannya, ada apa dengan dingliran? Menteri G2, benteng jatuh kawan, ambil balik. Kemudian di sini Vidit rokade dan cukup nyaman konstruksi pertahanannya rajanya Vidit ini ya. Kemudian kuda F4. Pion E6. Ada menteri F2. Mau kemana menteri ini? Ada benteng BE8. Lanjut Vidit. Nah, benteng E1. Sekarang dingliran berada di angka 2 menit kontrol waktunya. Sedangkan Vidit masih cukup nyaman. Masih punya 8 menit. Sangat lebar perbedaan kontrol waktu kedua pemain. Pion A6 untuk solidkan pionnya terlebih dahulu sambil menunggu pergerakan dari dingliran. Dingliran juga solidkan pion dengan pion A3, juga menunggu apa yang akan diperbuat oleh Vidit. Lagi-lagi Vidit hanya membuat langkah-langkah menunggu dengan gajah B7 dan gajah B2 kawan. Kuda D7. Persiapan manuver kemana? Ingin menempati pos yang ditinggalkan saudaranya tadi petak J4. Pion E5 tantang dingliran. Kuda B6. Dingliran dorong pion G4 sekarang kawan. Diterima, membuka lajur H. Ambil menggunakan gajah, menggunakan pion. Menurut engine lebih kuat menggunakan gajah, ingin langsung aktif kawan. Nah, kuda C4. Gajah C3 menghindari serangan kuda. Melepaskan pionnya, tapi tidak tertarik, keluarkan menteri saja. Ya, kalau kalian ambil pion ini bagus kawan. Oke, untuk mendapatkan materi tak ada masalah buat hitam ya. Mengincar pion E juga. Keluarkan menteri. Menekan kuda F4. Menteri G3 backup kudanya di petak F4 agar saudaranya ini bisa leluasa bergerak. Dan gajah C8. Lanjut Vidit. Opsi yang lain benteng geser ke lajur D, atau cukup membuat langkah menunggu juga dengan gajah C6 saja. Oke, memilih dengan gajah C8 dan gajah H3. Langkah kuatnya kawan. Memilih dengan dorong maju pion H5, ditolak dengan pion G5, kuda H3, kemudian pion F5. Sekarang end pasen, ambil balik karena posisi gajah dalam posisi terjebak, harus di end pasen. Ambil balik dengan gajah, kemudian kuda D ke F2 tuh mengincar petak E4 kawan. Menteri mundur ke G7. Ada raja H2 menghindari lajur G. Sekarang giliran pion E5, lanjut Vidit. Raja H8 juga untuk menghindari lajur G bersama menteri-menteri ini kawan. Opsi kuatnya. Oke, dengan pion E5 ingin membuka tantangan pertukaran gajah terang, dobrak petak pusat juga. Sebetulnya ide ini juga admin sangat suka. Dobrak petak pusat, buka permainan, dan gajah pukul gajah. Langkah kuat untuk geser benteng bergeser, tapi memilih dengan pion D5. Kuda B6 serang pion. Ada gajah pukul gajah, ambil balik dengan benteng, dan gajah D2 melepaskan pionnya kawan. Menekan pionnya ada di petak G5. Kuda caplok pion D5. Tapi pion di sini juga jatuh, ambil balik, kemudian caplok kembali.
Di sini Raja H8, tapi Vidit masih unggul kualitas perwira sepasang benteng kawan. Lanjut dengan benteng G1. Ada kuda F4. Posisi yang bagus dengan dukungan pion. Pastinya kuda ini sangat menjengkelkan buat pertahanan putih. Apalagi sedang mengincar peta E2 kawan. Dan kontrol waktu dari Ding Liren hanya tersisa 20 detik. Dia melangkah kuda F ke H3. Ya, terlihat ada ancaman di sini tapi tidak memperhatikan Menteri H4 langkah kuatnya dengan kuda F ke H3 dan Ding Liren kembali kehilangan benteng kawan. Tapi pion dorong terlebih dahulu saling ancam. Menteri caplok pion H6, Menteri maju, benteng jatuh, ambil balik oleh Raja. Ada apa dengan Ding Liren? Ding Liren bermain dengan sepasang kuda melawan sepasang banteng kawan. Kuda melawan banteng. Ya, lebih besar badannya banteng ya. Kekuatannya juga lebih kuat banteng, tapi lincah kuda. Benteng C8, Raja G2. Benteng E7, ada Raja F2. Kemudian benteng G7, Ding Liren menyerah. Atau mungkin kehabisan waktu ya. Tapi kalau di sini masih ada waktunya kawan. Masih tersisa 2 detik saja. Oke, Ding Liren kalah pada game kedua dan dia langsung tereliminasi kawan. Oke, ada apa dengan Ding Liren kawan? Permainannya sangat-sangat apa ya? Membagongkan. Kalau kita lihat ya, ada apa dengan Ding Liren? Admin nggak bisa komentar apa-apa lagi dengan permainan Ding Liren tadi. Dengan mudahnya diobrak-abrik oleh kuda-kudanya Vidit. Oke, semoga bisa jadi pelajaran kalian. Kalian harus berhati-hati selama tahap pembukaannya. Di middle game kalian kalah kualitas perwira, sampai middle game ya hancur lebur seperti ini. Oke, semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.